Tumbal Pesugihan Ibu, Part Pov Adrian, Hiks. Aku terus menangis sesenggukan dengan berjalan kaki di tengah teriknya matahari. Entah apa yang sedang terjadi di keluargaku. Baru saja ibu melakukan operasi untuk mengangkat rahimnya. Sekarang Raya harus dibawa rumah sakit besar di kota untuk penanganan lebih lanjut. Aku tak tahu menahu tentang penyakit apa yang diderita adikku itu. Aku pikir dia baik-baik saja sebelumnya. Adrian. Suara pria tua berteriak memanggilku dari arah belakang. Sontak aku menoleh. Pak Haji. Iya, tak lain Pak Haji Rosadi. Raya, kenapa Adrian? Tanyanya dengan nafas yang sedikit tersengal-sengal. Tidak tahu Pak Haji. Aku menjawab dengan nada suara orang yang tengah menangis. Ayo pulang saja, Bapak temani, ucapnya sembari menuntut tangan sebelah kananku. Adrian, celetuk Pak Haji Rosadi. Aku sedikit menoleh pada wajah yang sudah sedikit keriput. Kenapa Pak Haji? Kamu mau ngaji bareng Bapak enggak? Tanyanya. Dari raut wajahnya ada sesuatu yang memaksa agar aku mengaji padanya. Boleh Pak, nanti coba tanya ibu dulu ya, ucapku. Jangan, nggak usah tanya, timpanya. Alisku menyerit. Kenapa Pak? Aku biasanya tanya dulu ke ibu, imbuhku. Wajah Pak Haji berubah tidak seperti sebelumnya. Ia tampak menyembunyikan sesuatu. Bapak kenapa? Aku mencoba bertanya agar ia menjawab maksud dari ajakannya tadi. Lupakan saja Adrian, kamu mau pulang kan? Tanyanya. Aku mengangguk, iya Pak. Bapak temani kamu sampai rumah, timpalnya. Aku hanya mengiyakan dalam hati, lalu kami berjalan sampai akhirnya tiba di rumahku. Bapak tidak mau mampir, basa-basi biasa sebelum Pak Haji pergi pulang. Tidak Adrian, Bapak pulang saja. Gerak-geriknya aneh. Ia tampak sedang mengamati sesuatu dari rumahku. Namun aku masih berpikir positif, mungkin Pak Haji ingin menjenguk ibu. Ibu, kupanggil ibuku dengan nada yang cukup kuat. Adrian, ibu jatuh. Segera aku berlari ke dalam kamar. Ibu tergeletak tepat di dasar lantai. Astagfirullah ibu. Aku mencoba mengangkatnya namun sangat berat sekali. Aduh berat sekali, gumamku dalam hati. Tapi akhirnya semua dilancarkan, aku bisa membaringkan ibu pada ranjangnya. Ibu lain kali hati-hati, ucapku padanya. Ibu sudah lama terjatuh, dan ibu sudah berteriak meminta tolong namun hanya Zaki yang menyahutnya. Kamu dari mana Adrian? Dan mana bapakmu? Aku yang terfokus pada Zaki yang tengah tidur tepat di sampingnya hingga aku gagal fokus pada pertanyaan ibu. Kenapa Bu? Ibu menghela nafas kasar. Kamu dari mana? Tanyanya lagi. Anu Bu, tadi abis ke klinik. Jawabku sedikit terbata-bata. Klinik? Abis ngapain? Alisnya menyerit, ingin tahu kebenarannya. Raya mana? Kok dari tadi ibu nggak lihat Raya? Imbuhnya sembari menengok kanan dan kiri untuk mencari keberadaan Raya. Raya di rumah sakit Bu, tadi tiba-tiba dia muntah darah dan mimisan. Bapak sama aku khawatir, akhirnya kami langsung bawa dia, ucapku lirih. Hah, Raya sekarang di mana? Ibuku ingin bangkit dari baringannya. Bu jangan bergerak. Aku menahan agar dia tak bangkit. Derer tete. Ponsel milik ibu berbunyi. Adrian, ambilkan HP ibu. Aku segera meraih ponsel ibu yang berbunyi dan segera memberikan padanya. Bu Puji, gumamnya. Halo Bu, entah apa yang Bu Puji bicarakan pada ibu, dan ibu terlihat sangat syok. Jangan seperti ini Bu. Kita tidak pernah bersepakat tentang ini. Namun sepertinya, sambungan telepon telah dimatikan oleh Bu Puji. Ada apa Bu? Aku melihat gelagat ibu yang tampak takut.
Ibu mau pergi, ibu mau ke rumah Bu Puji. Ia mencoba bangkit walaupun bekas jahitannya masih terasa sakit. Ada apa Bu? Biar aku saja yang kesana, timpalku. Ini urusan Ibu Adrian. Arg, brugege. Ibu terjatuh dan terus merintih kesakitan di area perutnya. Adrian, aku segera menggapainya. Ibu, sebenarnya ada apa dengan Bu Puji? Ia menarik nafas kasar. Bukan urusanmu Adrian, dengan nada sangat keras. Plus, aneh, ada hal aneh yang ibu sembunyikan. Aku akan pergi ke rumah Bu Puji besok. Hari ini aku akan pergi ke tempat Bu Puji, gumamku sembari merapikan celana. Adrian, tolong ambilkan ibu minuman, teriak ibu dari dalam biliknya. Iya Bu. Segera aku berlari mengambil segelas air putih. Seketika aku teringat bagaimana kondisi Raya dan Bapak di rumah sakit. Sudah pagi belum ada kabar juga. Ini Bu, ia mengambil gelas dari genggamanku. Bapak telepon tidak Bu? Tanyaku penuh dengan kecemasan. Ia menggeleng, belum, Ibu khawatir Adrian. Bawa ibu ke sana ya. Sebelum aku menjawab keinginan ibu, ponsel yang berada di atas meja yang tak jauh dariku berdering dengan nyaringnya. Bu, ada telepon. Iya, itu telepon dari Bapak. Cepat angkat Adrian. Dengan buru-buru aku segera mengangkat telepon dari Bapak. Halo Pak, sengaja aku keraskan volumenya agar ibu mendengarnya juga. Adrian, ibu mana? Aku di sini Mas. Gimana kondisi Raya? Aku sangat gemetar memegang ponsel ibu. Entah mengapa hatiku tak karuan rasanya. Raya, sudah tidak ada. Dek, maksudmu apa Mas? Bentak ibuku. Raya meninggal Sania, apa kamu tidak mengerti? Tangis kami langsung pecah. Bapak pun sama lewat sambungan telepon. Aku akan pulang sekarang. Kalian tunggu saja, ucap Bapak. Mas, kamu bohong kan? Kita baru saja kehilangan janin kembar kita. Timpal ibu. Sudah. Kamu jangan berlagak sedih Sania, aku akan tahu semuanya. Mas, maksudmu apa? Mas, tak berlangsung lama, Bapak langsung mematikan sambungan telepon kami. Aku tak mengerti apa yang dimaksud Bapak obrolan tadi. Ibu berbuat apa? Kenapa Bapak bisa bicara seperti itu Bu? Aku yang sangat penasaran memulai bertanya pada ibu. Ibu tidak tahu. Aku keluar dari kamar ibu dengan wajah merah dipenuhi dengan cucuran air mata. Iya, kulihat adikku Zaki. Hanya dialah adikku sekarang sedang bermain sendiri di pojok kamar. Zaki. Ia menoleh dengan wajah lucu khas umurnya. Bang, aku melihatnya dengan degup jantung yang tak karuan. Aku takut dia akan ikut bersama saudaraku yang telah tiada. Arg, teriakan dari kamar ibu. Ibu, aku berlari segera melihat kondisi ibu. Kulihat ia sedang merintih kesakitan memegang perutnya. Perut ibu kenapa? Aku yang mulai cemas, sebenarnya ada apa ini? Ataukah ini teguran buat ibu karena telah menyia-nyiakan jasad Asih dulu? Perut ibu sakit sekali. Ibu mau apa Bu? Ibu makan obat dulu ya, timpalku. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Adrian, kamu pergi ke rumah Bu Puji sekarang juga. Alisku menyerit, untuk apa Bu? Bawa Bu Puji ke sini, cepat Adrian. Tak berpikir lama aku langsung pergi ke rumah Bu Puji. Dan ini adalah kesempatan bagiku untuk menanyakan hal yang memang sudah mengganjal beberapa hari ini. Pak, kulihat satpam berseragam tengah duduk tak jauh dari pintu gerbang. Iya Dek, cari siapa? Tanya si satpam ini. Cari Bu Puji Pak, saya butuh, ucapku buru-buru. Oh iya, silahkan masuk. Ia mempersilakan diriku masuk dan menyuruhku untuk menunggu sebentar. Kamu siapa? Tatapan matanya tajam menatapku. Saya Adrian Bu,
Anaknya Bu Sania, ucapku pelan. Tatapannya seketika berbeda, ia tampak sedikit terkejut dan mundur beberapa langkah dariku. Ada apa kamu kesini? Tanyanya. Ibu yang meminta pada saya, agar ibu ke rumah saya, Bu. Alisnya menyerit seperti tahu apa yang dia harus perbuat. Ibumu sedang kesakitan? Aku mengangguk. Sebentar, saya ambil tas dulu. Hawa di rumah Bu Puji sangat panas, rasanya tidak nyaman sekali. Sesekali aku menengok ke kanan dan kiri melihat luar dari rumah megah berwarna putih ini. Tidak ada hal aneh, tapi hawanya yang aneh, gumamku dalam hati. Aku terkejut saat Bu Puji telah siap yang tengah berdiri di belakangku. Ayo, ucapnya. Ibumu di kamar? Kami telah sampai di rumahku. Iya, Bu, masuk saja. Lantas kami langsung masuk dan melihat ibuku. Aku terkejut, ibu sudah tak sadarkan diri, serta Zaki tengah menangis berada tepat di sampingnya. Mbak Sania, Bu Puji tampak syok. Ibu, teriakku. Aku mencoba memastikan denyut nadi dan nafasnya. Aku takut kehilangan ibu. Masih nafas Bu Puji, ucapku padanya. Iya, syukurlah ibumu hanya pingsan, timpalnya. Kamu jaga ibumu dulu ya, saya mau buatkan teh hangat. Nanti sebentar lagi juga sadar, imbuhnya. Aku mengangguk paham. Bu, aku berbisik di telinga kanannya. Benar kata Bu Puji, tak menunggu waktu lama ibuku sadar. Ia mulai membuka matanya perlahan. Apa yang ibu rasakan? Tanyaku padanya. Aku sudah mati. Padahal ia baru sadar tapi malah berbicara yang tidak baik. Ibu masih hidup. Aku sudah panggil Bu Puji untuk datang ke sini, Bu, ucapku pelan. Ini tehnya. Bu Puji datang dengan membawa secangkir teh hangat untuk ibuku. Bu Puji, sebenarnya ada apa? Walaupun ibu baru sadar, tapi ia tampak ingin berbicara serius dengan Bu Puji. Bu Puji sesekali mengedipkan matanya ke arah ibu, entah isyarat untuk apa. Adrian, kamu keluar dulu. Ah, itu artinya isyarat untuk diriku tak boleh mendengarkan pembicaraan mereka. Iya, Bu, aku keluar. Aku keluar dengan menutup pelan pintu kamar ibu. Namun tak begitu rapat aku ingin mendengarkan pembicaraan mereka dari celah pintu ini. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.